Sirvan Bagat adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya yang sudah sangat tua, hingga tak berdaya dan sepenuhnya bergantung kepada pelayanan anak lelaki satu-satunya. Sirvan begitu berbakti kepada mereka, hingga ia mengorbankan kebebasan dan kesenangan hidup agar dapat melayani mereka. Dengan lembut ia memenuhi semua panggilan mereka, dan dengan sabar menghadapi semua kesulitan yang berkaitan dengan ketuaannya. Suatu hari, orang tua itu berkata bahwa mereka sangat ingin berziarah ke Kashmir. Anak yang soleh itu seketika itu menyetujui kehendak mereka. Dan karena pada saat itu belum ada kendaraan, mereka pergi berjalan kaki. Ia membuat keranjang, memasukkan kedua orang tuanya ke dalamnya, mengangkutnya dengan punggungnya, dan menempuh perjalanan ribuan mil melalui hutan, pegunungan, dan sungai-sungai. Ia menempuh perjalanan itu berbulan-bulan, tetapi belum juga sampai. Nasib malah menimpa. Atas perintah orang tuanya, Sirvan meletakkan keranjangnya di tanah dan pergi untuk mengambil air. Ketika berada di dekat sungai, ia terkena anak panah Raja Destarata yang sebenarnya diarahkan kepada seekor kijang. Mendengar teriakan manusia, raja itu datang kepadanya dan menangis sejadi-jadinya. Ia berkata, "Adakah sesuatu yang dapat kulakukan untukmu?" Sirvan berkata, "Aku sedang sekarat. Aku hanya punya satu keinginan, yaitu memberi air kepada orang tuaku. Mereka haus karena terik matahari. Hanya itu. Aku akan melakukannya dengan senang hati sebagai tugas pertamaku." Sirvan berkata, "Bila Tuhan ingin melakukan yang lain, maka rawatlah mereka dan pastikan mereka dibawa ke Kashmir. Meskipun aku ragu apakah mereka akan hidup lebih lama setelah aku pergi." Raja itu pun pergi, membawa air di tangannya dan memberikannya kepada orang tua itu tanpa mengucapkan sepatah kata. Khawatir mereka tidak akan mau minum bila mendengar suara orang asing. Orang tua itu berkata, "Hai anakku, sepanjang hidup kami tak pernah melihatmu bersedih. Ini adalah pertama kali engkau memberi kami air tanpa mengucapkan kata cinta yang selalu memberi kami hidup baru." Raja Destarata menangis dan menceritakan kematian Sirvan. Mendengar itu, mereka tak dapat lagi hidup untuk menikmati air itu. Mereka hanya hidup karena anak mereka. Mereka menarik nafas dalam dan berkata, "Oh anakku Sirvan." Dan mereka pun meninggal. Kisah tersebut menjadi tradisi di India, dan ada pengikut dari tradisi itu yang membawa keranjang di pundaknya kemana-mana, mengajarkan kebaktian dan pelayanan kepada orang tua. Bila cinta dipusatkan pada satu objek, ia adalah cinta. Bila diarahkan ke beberapa objek, ia disebut kasih. Bila seperti kabut, ia disebut nafsu. Bila cenderung pada moral, ia adalah kebaktian. Bila diperuntukkan bagi Allah yang maha berada dan maha perkasa, yang merupakan keberadaan total, ia disebut cinta ilahi. Pecinta itu disebut suci. Tiada daya yang paling besar daripada cinta. Semua kekuatan muncul ketika cinta bangkit di dalam hati. Orang berkata, ia berhati lembut, ia lemah. Tetapi banyak orang yang tidak tahu kekuatan apa yang muncul dari hati yang menjadi lembut dalam cinta. Seorang serdadu bertempur di medan perang demi cinta kepada rakyatnya. Setiap pekerjaan yang dilakukan dalam cinta
dilakukan dengan seluruh daya dan kekuatan. Khawatir dan alasan yang membatasi daya tak mampu melawan cinta. Seekor ibu ayam meskipun sangat takut dapat melawan seekor singa untuk melindungi anak-anaknya. Tiada sesuatu yang terlalu kuat bagi hati yang mencintai. Daya cinta menyelesaikan semua urusan dalam hidup, sebagaimana daya dinamit yang mengalahkan dunia. Dinamit membakar segala sesuatu. Demikian pula cinta. Bila terlalu kuat, ia menjadi roda musnah, dan segalanya menjadi salah dalam hidup pecinta. Itulah misteri yang menjadi penyebab penderitaan hidup seorang pecinta. Namun, pecinta itu mengambil manfaat dalam kedua kasus. Bila ia menguasai keadaan, ia seorang penguasa. Bila ia kehilangan semuanya, ia orang suci. Cinta mengatasi atau berada di atas hukum, dan hukum berada di bawah cinta. Keduanya tak dapat dibandingkan. Yang satu dari langit, yang satu dari bumi. Bila cinta mati, hukum mulai hidup. Maka hukum tak pernah menemukan tempat bagi cinta. Demikian pula cinta tak dapat membatasi diri dengan hukum. Hukum itu terbatas, dan cinta itu tak terbatas. Seseorang tak dapat memberi alasan mengapa ia mencintai seseorang, karena tiada alasan bagi segalanya kecuali cinta. Waktu dan ruang berada di dalam genggaman cinta. Perjalanan ribuan kilometer hanya terasa beberapa meter dalam kehadiran orang yang dicintai, dan beberapa meter terasa ribuan kilometer tanpa kehadirannya. Satu hari berpisah dalam cinta sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun bersama kekasih hanya terasa sehari. Bila ada pengaruh yang melindungi di dunia ini, itu tak lain dari cinta. Dalam segala aspek kehidupan, kemanapun kita mencari perlindungan, motifnya selalu cinta. Tak seorang pun dapat mempercayai suatu perlindungan, betapapun besarnya, kecuali perlindungan yang diberikan oleh cinta. Kalau seorang raksasa menakuti seorang anak kecil, anak itu akan berkata, "Aku akan katakan kepada ibuku." Daya kekuatan manusia terlalu kecil bila dibandingkan dengan perlindungan cinta yang diberikan ibu kepada anaknya. Cinta dapat menyembuhkan lebih dari apapun di dunia. Tak ada sesuatu seperti sentuhan seorang ibu ketika anaknya menderita sakit. Tak ada penyembuh yang lebih baik daripada kehadiran orang yang dikasihi ketika seorang pecinta sakit. Bahkan anjing dan kucing pun disembuhkan dengan sedikit sentuhan